Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini kami terdiri atas pengamat, observer, coach, dan coachee. Bersama saya Francisca Parida Damanik dari SMP Negeri 11 Tambusai Utara sebagai observer. Dan saya Tarwiyah dari SD Negeri 021 Tambusai Utara berperan sebagai coach. Dan saya Sri Astuti SPD dari SMP Negeri 8 Tambusai Utara, saya berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Tarwiyah. Selamat siang Bu Siska. Gimana nih kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan saya sehat Bu, saya baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu. Saya senang sekali nih bertemu dengan Ibu Tarwiyah ya kan. Sekarang ini kita akan membicarakan tentang persiapan Ibu ya kan. Ibu mau mengadakan kegiatan coaching nih ya kan. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan ke Bu Tarwiyah pada coaching kita kali ini ya kan, antara coach dengan coachee gitu. Saya akan mengamati kegiatan Ibu ya, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta kan, seperti itu Bu ya. Kemudian mengenai kompetensi inti, yaitu tentang bagaimana Ibu dapat hadir penuh saat coaching tersebut gitu kan. Itu ya mendengarkan aktif seperti itu kan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tidak lupa juga ya Bu Tarwiyah menerapkan prinsip coaching seperti itu dia, yaitu membangun kemitraan antara Ibu dengan si coachee ini ya kan. Terus prosesnya itu ya yang kreatif seperti itu, dan memaksimalkan potensi si coachee seperti itu kan Bu. Jadi baik Bu, pertanyaan pertama untuk Ibu nih ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan nanti? Oke baik Bu, yang akan saya kembangkan Bu, kompetensi dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan present, yaitu kehadiran penuh, lalu juga mendengarkan aktif, serta saya juga akan mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Berikutnya nih Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifiknya gitu ya, yang ingin diobservasi oleh saya? Oke, kalau saya ingin spesifiknya, saya ingin Ibu yang kompetensi mendengarkan aktif dan juga pas saya mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dua hal itu ya Bu Ya, yang Bu, ingin ya, Ibu lebih spesifik Ibu kembangkan siap, gitu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching ini? Gini Bu, saya ingin di dalam coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin coachee itu menemukan sendiri apa solusi dari masalah yang sedang beliau hadapi nantinya, begitu Bu. Baik, luar biasa ya Bu ya. Jadi sekian dulu ya Bu pra observasi kita. Oke, jadi baik, Bu. Selamat Ibu mengcoaching coachingnya gitu ya kan Bu. Selamat menjadi coach yang hebat. Siap Bu. Terima kasih ya Ibu. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Ta. Apa kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Oke Ibu menemui saya, tentunya ada mau sesuatu yang mau dibicarakan Ibu atau bagaimana? Iya Bu, benar Bu, ada sedikit sih yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, dan memang mengganggu pikiran saya belakangan ini Bu. Oke Bu, saya punya waktu luang nih Bu. Kebetulan saya punya waktu luang nih Bu, antara 10 sampai 15 menit lah ke depan. Kira-kira cukup ya Bu ya, nanti kita untuk boleh bercerita-cerita. Nah, silakan Ibu ceritakan kira-kira apa sih yang mengganjal di pikiran Ibu ini. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Yang mengganjal saya seperti ini Bu ceritanya Bu. Berhubungan dengan beberapa murid laki-laki saya di kelas 9A sekarang. Nah, di semester sebelumnya ini Bu, kebetulan waktu mereka masih di kelas 8, saya kan hanya mengajar di kelas 8B dan 8C saja. Tapi ketika masuk ajaran baru ini, semua saya mengajar dari kelas 9A sampai 9C. Jadi permasalahannya, saya kan ini Bu tidak pernah masuk dengan kelas mereka ini Bu.
Nah, jadi baru pertama kali ini dengan mereka. Nah, permasalahannya ketika saya masuk di kelas 9A ini, Bu, ini baru-baru pertama kali nih, Bu, saya masuk di tahun ajaran baru ini, ada terdapat beberapa anak laki-laki yang menurut saya dari awal pembelajaran mereka itu ketawa terus gitu, Bu. Ketawa terus, bicara semaunya. Nah, sangat tidak sopan lah, Bu, begitu. Jadi belajarnya pun juga males, Bu, cuek. Kadang-kadang tiba-tiba ketika saya lagi menjelaskan, mereka tuh kompak, Bu, ketawa-ketawa. Sementara saya tidak tahu apa yang mereka tertawakan. Dan ternyata ketika saya tanya dengan guru lain, dan guru lain juga jawabannya sama gitu, Bu. Oh, Iya, gitu ya. Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Bu ya, berarti ada beberapa murid laki-laki di kelas 9 itu Bu yang maaf kata kurang sopan gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dan berperilaku ketika guru itu sedang mengajar. Ya begitu Bu. Iya, benar, Bu, benar sekali, Bu. Sangat menguji kesabaran kita lah ini, Bu, sebagai guru. Iya. Pokoknya ada aja tingkah mereka tuh yang memancing guru itu untuk marah. Yang menguji kesabaran Iya memang benar, Bu. betul Bu. Nah baik Bu, kalau menurut Ibu nih, nah tujuannya obrolan kita hari ini apa gitu? Ya, sebenarnya, Bu, saya tentunya, Bu, ingin mereka berubah ya, Bu, jadi anak baik, sopan, dan bisa menghargai setiap guru yang masuk di kelas itu. Baik. Lalu perubahan seperti apa sih yang Ibu Sri inginkan pada diri murid Ibu ini? Tentunya perubahan yang lebih baik ya, Bu ya, baik dari segi sikap mereka maupun juga perilaku, karena bisa belajar menghargai orang lain itu dan gurunya juga dan teman-teman juga yang lain itu penting, Bu. Karena kalau begitu kan memang tidak sopan ya, Bu. Ketawa itu kan nggak sopan menurut saya, nggak, apalagi nggak tahu ditanya sebabnya kenapa, mereka jawabnya nggak kenapa-napa, Bu. Itu sangat menjengkelkan sekali buat saya itu, Bu. Jadi ketika ditanya tidak tahu, Bu. Jadi lumayan kesal lah, Bu, saya, Bu. Gitu ya. Jadi menurut Ibu idealnya mereka harus ketika guru mengajar itu harus bisa lebih menghargai guru dalam bersikap dan berperilaku begitu ya Bu ya. Benar, Bu. Nah sekarang gini Bu, jika ada rentang skala nih Bu 1 sampai 10, kira-kira di rentang berapa sih? Saya berani bilang, Bu, level 5, Bu. Oh iya Bu ya. 5 perilakunya itu, Bu. Iya, Bu. Nah kemudian Bu, kalau sekarang kan level murid Ibu tadi skalanya masih di skala level 5 nih Bu. Nah setelah ini nanti kira-kira level berapa yang ingin Ibu capai untuk murid-murid Ibu ini Bu? Pengennya sih, Bu, saya nggak mengharap yang muluk-muluk ya, Bu. Iya Bu. 7 atau 8 saja bisa mereka capai udah alhamdulillah menurut saya, karena gini, Bu, menurut saya 5 itu rendah sekali, Bu. Apalagi dalam sikap Bu. dan perilaku terendah. Jadi betul kalau itu. 7 8 saya pengennya pasti ada tuh di sisi baik mereka tuh pasti ada. Saya yakin itu. Hanya saja mungkin belum muncul dari diri mereka, atau mungkin mereka belum menyadari bahwa mereka juga memiliki potensi yang baik. Nah itu, Bu. Berarti kalau yang seperti itu Ibu sampaikan, Ibu ingin adanya kenaikan level lah ya Bu, Iya, ya, Bu, dari benar, yang Bu. level 5 tadi sampai menjadi level yang ke-8. Nah untuk mencapai level itu sendiri Bu, kira-kira ada ide atau usaha apa yang Ibu lakukan? Itu sebenarnya masih saya pikirkan ini, Bu, cara yang terbaik apa nih untuk merubah mereka nih. Tapi kalau menurut saya nih, ada nih keinginan saya nih untuk melakukan konseling secara pribadi dengan mereka, atau mungkin saya mengadakan sesi curhat lah, Bu, dari hati ke hati dengan mereka, karena saya ingin sekali menggali permasalahan apa yang sebenarnya yang terjadi, kenapa kok mereka bisa bersikap dan perilaku seperti itu, apalagi setiap guru yang masuk gitu nggak sopan. Itu buat saya adab itu paling penting itu, Bu. Sama kayak mereka sedang mengejek seseorang lah, Bu, kok ketawa sambil seolah-olah mengejek. Nah itu, jadi saya berharap ada perubahan baik dari tindakan saya nantinya. Oke, itu keren sekali Bu, udah bagus sekali, keren. Berarti dalam benak Ibu Sri sudah punya rencana untuk melakukan konseling, juga sudah mau mengadakan curhat pribadi lah begitu ya Bu ya. Nah kira-kira Ibu kalau sudah seperti yang Ibu rencanakan ini, kapan nih Ibu mau laksanakannya? Insya Allah minggu ini, Bu, saya akan segera memanggil mereka. Oke, luar biasa, keren sekali Ibu. Berarti sangat antusias ya Bu ya, mau langsung
langsung dilaksanakan. Harus Bu. Iya Apalagi siap, Bu. ini tentang sikap ini Bu, harus Oke Bu. Bu, keren. Nah luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, dari obrolan kita yang singkat ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan Bu? Sebelum saya mengobrol dengan Ibu, tadinya saya kurang percaya diri ya Bu ya, Oh, untuk melakukan sesi konseling tadi Bu. Tapi setelah ngobrol dengan Ibu, kok saya jadi timbul rasa percaya diri saya, dan saya malah justru menjadi semangat ketika saya melakukan perubahan itu, apa yang akan terjadi sama anak-anak nantinya. Nah, gitu Bu. Oke Bu, keren, siap. Jadi Ibu juga nggak sabar, apalagi saya juga Bu. Saya juga nggak sabar ini Bu, ingin mendengarkan cerita Ibu selanjutnya di obrolan yang akan datang ya Iya, Bu ya. Bu, Kita iya, akan Bu. siapkan waktu lagi, dan di sana nanti saya mau dengar nih apa perubahan yang sudah murid Ibu capai, level yang 8 tadi sudah Baik, Bu, tercapai baik, apa iya, Bu. belum, begitu ya Bu ya. Jadi pencapaian yang akan Ibu capai dengan rencana dan tindakan Ibu ini saya tunggu Bu ceritanya atau Terima kasih, hasilnya Bu. ya Bu ya. Nah, terima kasih ya Bu ya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau berbagi cerita dengan saya. Terima kasih banyak Bu. Ya, saya juga senang sekali loh Bu ini Bu. Saya sangat senang, apalagi bisa ngobrol bareng sama Ibu hebat. Dan saya juga nggak sabar, dan mohon maaf ya Bu ya ini karena masih ada jam, jadi mungkin obrolan kita untuk ini kita cukupkan dulu, dan kita akan ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang ya Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Tarwiyah. Selamat siang Ibu Siska. Makin sumringah ya saya lihat Ibu ya setelah coaching tadi ya kan Ibu ya. Siap Bu, siap. Jadi setelah selesai coaching tadi ini pasca observasi nih ya berarti ya Bu Iya, ya. iya Bu. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu nih. Siap. Nah, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi gitu? Dengan keterkaitan indikator tadi kan ada itu yang 2 hal yang Ibu ingin kembangkan seperti itu kan. Mohon izin ya Bu ya. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menyampaikan atau menanyakan tujuan, dengan mengidentifikasi masalah, juga dengan menemukan ide-ide dari coachee. Jadi coachee, saya menuntun coachee saya itu Bu untuk menemukan idenya sendiri di dalam coaching kami tersebut, sehingga coachee saya tadi Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang muncul, begitu Bu. Apa kira-kira yang membuat penilaian Ibu demikian? Ya, kalau menurut saya nih Bu, karena saya tadi merasa sudah berhasil menuntun coachee saya untuk menggali potensinya, untuk menemukan ide-ide kreatif dari sang coachee, jadi menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau, begitu Bu. Berarti udah keren tuh Bu ya, dari penilaian Ibu tadi gitu ya. Ibu sudah merasa berhasil seperti itu ya Bu ya. Sepertinya begitu Jadi Bu. mohon izin nih Bu ya. Iya Bu. Boleh kan nih saya sebagai observer untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Ibu dan coachee tadi mengadakan teknik coaching gitu ya. Boleh saya menyampaikan pengamatan Wah, saya? dengan senang hati Bu. Ini saya justru yang saya harapkan dapat masukan dari Ibu. Silakan Bu, saya dengarkan ya Bu ya. Saya simak. Setelah saya melihat dan mendengar percakapan Ibu dengan coachee tadi ya kan, jadi menurut saya semua itu udah berjalan dengan baik gitu. Terima kasih. Proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur tirta gitu ya Bu ya. Ibu juga sudah berusaha menggali ide-ide yang saya lihat tadi, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kan, agar permasalahan yang dihadapi coachee tadi sudah dia mampu menemukan solusinya seperti itu Bu ya. Dan juga coaching tadi sudah berlangsung dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching, saya lihat seperti itu, yaitu ada kemitraan gitu ya kan, kemudian dia terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif saya lihat tadi ya Bu ya. Nah nih Bu, penilaian saya terhadap coaching yang Ibu lakukan sekarang ini, bagaimana pendapat Ibu dengan penilaian yang barusan saya sampaikan kepada Ibu? Sebelumnya terima kasih nih ya Bu ya. Kalau menurut saya apa yang Ibu sampaikan ke saya itu sudah ya sesuai dengan apa yang saya laksanakan Bu. Ya, tidak ada kurangnya itu Bu ya, sudah sesuai gitu ya Bu ya. Siap. Jadi menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja berlangsung tadi?
saya akan memperdalam lagi nih Bu tentang alur tirta di dalam kopi KJ selanjutnya, dan saya juga akan senantiasa berlatih begitu ya Bu ya di dalam melakukan coaching agar kedepannya bisa lebih baik lagi begitu. Nah, dari diskusi kita ini Bu ya, apa yang sudah terbayang nih akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa teknik coaching tadi itu kira-kira? Siap Bu, siap. Saya akan ini Bu, saya akan mengajak rekan sejawat atau berkolaborasi lah begitu Bu dengan rekan sejawat. Saya akan berkolaborasi untuk melakukan atau melaksanakan teknik coaching ini Bu. Oh, akan lebih berlatih Ya, lagi siap, seperti ya, berlatih, itu ya Bu ya, ya Bu, maksudnya ya. Baik Bu, semoga harapan Ibu tadi terwujud. Terima kasih, Demikian Bu. nih observasi kita hari ini. Baik, Bu. Semoga yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk masa mendatang seperti Oke, itu. terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Selamat Tarwiyah. siang.